Bab 19. Nara baru saja menginjakkan kaki di kamar Milan, tepat saat larut malam. Kesibukan yang begitu padat, merias, serta membantu Chelsea sebagai WO, membuatnya sejenak melupakan rasa sakit yang mendera pundak belakangnya. Manik mata hitam Nara menatap pemuda yang telah bergelung nyaman di bawah selimut. Iya, si galak Milan telah terlelap jatuh ke alam mimpi indah. Gadis berkacamata ini pun melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan. Nara pun mulai membuka pakaiannya. Seketika ia meringis saat melihat luka lebam dan membengkak di pundak belakangnya dari pantulan cermin kamar mandi. Akibat insiden tertimpa lampu gantung. Pantas saja sakit sekali. Ternyata bengkak dan lebam. Ini pasti terkilir. Keluh Nara, tangannya bergetar. Merasakan sakit yang sangat mulai menjalar. Bagaimana tidak, lampu besar itu menimpanya dengan keras. Aku harus pergi ke tukang urut untuk mengobatinya, biar tidak semakin parah. Putusnya kemudian melanjutkan membersihkan diri. Setelah beberapa saat, Nara telah berada di sofa, tempat yang menjadi alas tidur setiap malam. Dengan pelan, Nara membaringkan tubuhnya. Mencari posisi nyaman agar bisa tertidur dan mengurangi sedikit rasa sakit. Semoga saja tidak parah dan aku masih bisa merias anak Pak Lurah nanti. Tinggal beberapa hari lagi. Gumam Nara memasang wajah sendu. Merias anak Pak Lurah adalah momen penting bagi karir meriasnya. Dia tidak boleh gagal lagi kali ini. Namun, dengan kondisi tangan yang cedera, dia hanya bisa berharap cepat pulih. Tidak kembali merasakan sama seperti Zelin. Gagal lagi. Sakit sekali. Besok aku harus ke rumah tukang urut Mak Eros. Keluh Nara merasa nyeri, mendera, menjalar di pundak belakangnya. Mentari pagi telah menyinari. Bias hangatnya masuk melalui celah jendela, membuat pemuda yang terlelap mulai membuka mata pelan. Menggeliat mengumpulkan separuh nyawa yang hilang. Culun, gumam Milan. Manik mata Milan menyorot sofa tempat Nara tertidur. Dan ternyata, gadis itu tidak berada di sana. Dia masih bekerja. Itu berarti dia baik-baik saja. Milan menarik nafas lega. Sejujurnya, semalam dia memikirkan bagaimana keadaan Nara. Insiden lampu gantung terus berputar di kepalanya. Bagaimana keadaan si culun? Pemuda ini pun kemudian beranjak turun dari ranjang. Seperti biasa, saat dia tak mendapati Nara di dalam kamar, Milan akan menarik laci nakas, tempat di mana surat perjanjian mereka tersimpan. Sudah merupakan kegiatan rutin Milan membuka kertas itu mencari tanda tangan Nara. Ya, hingga saat ini dia masih berharap Nara tertarik dengan tawarannya dan menandatangani surat perpisahan mereka. Namun, seperti biasa, hanya secari kertas kecil yang ia dapatkan. Petuah move on. Kata orang, jika cinta akan kembali. Tapi bagiku, sebenarnya, jika cinta, dia tidak akan pergi. Milan memicing tajam, menatap kertas kecil di tangan. Lagi dan lagi, selalu petuah move on yang ia dapatkan. Culun, desis Milan pelan, merotasi bola mata malas. Tangannya telah menggantung untuk melempar kertas itu, namun terhenti. Dia mengurungkan. Kali ini, dia tidak membuang kertas Nara. Sama seperti yang sering dia lakukan. Dengan senyum miring tersungging, Milan meletakkan kembali kertas itu di saku nakas. Ini pertama kalinya dia tidak marah. Entah mengapa, kata-kata itu meresap dalam lubuk hatinya. Milan pun kembali menutup laci nakas, bersiap ke kantor. Milan sedang berada di ruang makan bersama Mama Erika dan adiknya Chelsea, menyantap menu sarapan pagi. Nara ada pekerjaan berias lagi, dia sangat sibuk. Keluh Mama Erika saat menantu kesayangannya tidak bergabung bersama mereka. Nara memang pekerja keras, Ma. Apalagi dia semangat banget
dapat orderan merias anak Pak Lurah. Tinggal beberapa hari lagi. Timpal Chelsea. Milan hanya diam menyantap makanannya. Mendengar dua perempuan ini selalu mengoceh membahas si culun. Mama takut dia sakit karena kelelahan. Raut cemas membingkai wajah perempuan paruh baya ini. Mama tenang aja. Nih Nara lagi ke tukang urut. Katanya badannya terasa remuk semua. Kemarin sih tepuk bahunya dia teriak kencang. Jelas sih. Mendengar itu, Milan yang sedang menikmati sarapannya seketika tersentak. Milan tersedak makanannya, hingga terbatuk. Mendengar Nara yang mengunjungi tukang urut itu, berarti si culun tidak baik-baik saja. Nara terluka. Kak Milan, pelan-pelan makannya. Si menyodorkan segelas air untuk kakaknya. Udah, gak apa-apa. Timpal Mama Erika mengelus punggung Milan yang duduk di sampingnya. Milan mengangguk, kembali meletakkan gelas di meja. Dia terluka. Ternyata benar bahunya terkilir. Gumam Milan dalam hati. Pembicaraan membahas Nara pun kembali berlanjut. Milan memasang telinga mencuri dengar. Tapi, kenapa ke tukang urut sih? Kayak orang patah tulang aja. Kalau lelah, seharusnya kamu bawa dia ke spa. Terus beri dia vitamin terbaik agar daya tahan tubuhnya kuat. Saran Mama Erika. Nara mana mau, Ma? Minum obat saja susah, apalagi ke dokter. Dia takut. Terang gadis cantik ini. Nara takut dokter, ulang Mama Erika. Iya, Ma, bahkan minum obat pun dia gak mau. Pantas saja kemarin dia menghindar dan mengatakan baik-baik saja. Ternyata dia takut dokter. Jadi, bagaimana dia sembuh kalau tidak ke dokter? Batin Milan. Rasa tenang yang dirasakan Milan sekejap meluap menjadi cemas saat mendengar obrolan Mama dan adiknya tentang si culun. Si culun membuat aku khawatir saja. Bagaimana keadaannya sekarang? Batinnya. Seketika selera makan Milan hilang. Pikirannya sekarang tertuju pada si culun, perempuan yang telah menolongnya. Tidak mungkin dia mengabaikannya. Kenapa juga bukan aku saja yang tertimpa lampu gantung itu? Jadi, aku tidak perlu dihantui rasa bersalah pada si culun. Rutuk Milan di dalam hati.